Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu di pelajaran fisika. Hari ini kita akan belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi. Ya, untuk kedepannya nanti kita akan belajar tentang alat ukur, kaidah angka penting, serta bagaimana notasi ilmiah dalam pengukuran fisika. Masih bersama Ibu, kita lanjut yuk cari tahu apa itu besaran, satuan, dan dimensi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, hari ini kita akan menganalisis besaran, satuan, dan dimensi dalam fisika. Kemudian kita akan membedakan apa itu besaran pokok dan besaran turunan, dan apa itu perbedaannya dari besaran skalar dan besaran vektor, yang di kemudiannya nanti kita dapat menerapkan konsep kaidah angka penting serta notasi ilmiah dalam perhitungan fisika. Nah, ini ada pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini ya, dimana kita akan belajar tentang besaran, satuan, dimensi, pengukuran, kaidah angka penting, notasi ilmiah, dan sebagainya. Tetapi pada kali ini yang akan Ibu bahas adalah ada 3 poin. Yang pertama besaran, yang kedua satuan, yang ketiga dimensi. Dan sisanya akan dilanjutkan di sesi selanjutnya. Nah, ini teman-teman masih ingat dong apa itu besaran? Di kelas 7 SMP kita sudah belajar apa itu besaran, apa itu satuan, apa itu dimensi ya. Mungkin dari kalian masih pada ingat besaran itu apa sih? Ya, besaran adalah sesuatu yang memiliki besar, yaitu memiliki nilai dan dapat diukur serta hasilnya dinyatakan dengan angka-angka ya. Nilai itu identik dengan angka. Nah, besaran dibagi berdasarkan asal dan arahnya. Ketika dibedakan menjadikan asal, ada besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan ketika besaran dibedakan berdasarkan arahnya, ada yang namanya besaran skalar dan ada besaran vektor. Apa aja sih bedanya? Nah, ini dia nih. Kalau besaran pokok dan besaran turunan dibedakan berdasarkan apa tadi? Ayo, jangan lupa. Besaran pokok dan besaran turunan dibedakan berdasarkan asalnya, dimana kalau besaran pokok sudah ditetapkan terlebih dahulu dan dia tidak bergantung pada besaran lainnya gitu ya. Nah, contohnya apa? Besaran pokok itu ada massa, waktu, panjang, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan kalau besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari sini, dari beberapa besaran pokok. Contohnya besaran turunan ada luas, ada volume, kecepatan, tekanan, gaya, percepatan, usaha, energi, daya, dan lain-lain. Nah, ini kita lihat tabel besaran pokok. Besaran pokoknya besaran panjang, satuannya meter, lambang satuannya M ya, M kecil. Besaran pokok massa, satuannya kilogram, lambang satuannya kilogram. Besaran pokok waktu, satuannya second, lambang satuannya ditulis S kecil. Besaran pokok arus listrik atau kuat arus listrik, satuannya ampere, lambang satuannya A besar. Besaran pokok suhu, satuannya Kelvin, lambang satuannya K besar. Besaran pokok intensitas cahaya, satuannya kandela, lambang satuannya ditulis CD. Besaran pokok jumlah zat, satuannya mol, lambang satuannya mol, huruf kecil semua ya. Nah, kalian masih ingat dengan tangga yang fenomenal ini? Kalau Ibu bisa dengan jembatan keledai, mata Cina, si gajah, dagu hidung kayak gorila. Itu singkatannya Ibu ambil dari M. Miligram, itu sentigram, desigram, gram, dekagram, dan seterusnya ke atas. Masih ingat ya teman-teman ya? Nah, ketika Hg ini artinya senilai dengan ons, di mana
Kalau tangganya bergerak dari ton ke miligram, berarti bilangannya harus dikalikan 10. Sedangkan kalau bergerak tangganya dari bawah, yaitu dari miligram, ingin bergerak konversi ke atas atau ke daerah ton dan sekitarnya, maka bilangannya harus dibagi 10. Selanjutnya ini ada tabel besaran turunan. Kita lihat di sini misalnya besaran turunannya itu gaya. Nah, satuannya Newton, lambang satuannya N besar. Besaran turunannya energi, satuannya itu Joule, lambang satuannya J besar. Besaran turunan daya, satuannya Watt, lambang satuannya W besar. Besaran turunan tekanan, satuannya Pascal, lambang satuannya PA, P-nya besar. Besaran turunan frekuensi, satuannya Hertz, lambang satuannya H besar Z, Hz. Besaran turunan muatan listrik, satuannya Coulomb, lambang satuannya C besar. Besaran turunan muatan listrik, ya. Sekarang kita lanjutkan besaran turunan beda potensial atau tegangan. Satuannya volt, lambang satuannya V besar. Sedangkan besaran turunan dari hambatan listrik atau resistensi, satuannya ohm, lambang satuannya ohm, ya, ini artinya ohm. Selanjutnya, ada apa aja sih besaran dibedakan berdasarkan arah? Ada dua macam, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, kalau besaran skalar, besarannya hanya memiliki nilai atau angka saja, dia tidak memiliki arah. Misalnya apa? Massa, satuannya kilogram, gak ada arah kilogram ke kanan atau ke kiri gitu ya. Contohnya lagi waktu, misalnya 6 jam, 30 menit, 10 detik, 10 second, itu tidak ada arahnya gitu. Sedangkan kalau besaran vektor, dia punya nilai dan juga punya arah. Misalnya apa? Perpindahan. Ibu bergerak dari kota A ke kota B. Nah, perpindahannya kemana? Misal ke kanan, ke utara, ke selatan, itu ada arahnya. Begitupun dengan percepatan, gaya, momentum, tekanan. Nah, di sana juga punya kecepatan atau arahnya gitu ya. Jadi, segitu dulu pembahasan Ibu mengenai besaran. Nanti kita lanjutkan pembahasan tentang satuan dan dimensi.